Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Safira Kaila Putri Lesmana, dengan NIM 038. Saya Sonia Nur Aziza dengan NIM 013. Saya Rudan Taufikul Hakim dengan NIM 08. Saya Didara Zulkarnain dengan NIM akhir 016. Lanjut ke latar belakang. Polusi Polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem prediksi untuk mengetahui kondisi polusi udara di masa mendatang. Data polusi udara diperoleh dari sensor dan bersifat time series. Namun, data tersebut sering mengandung noise yang dapat mengganggu proses prediksi. Jika data yang tidak bersih langsung digunakan, maka akurasi model akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan filter IIR untuk mereduksi noise serta model group yang mampu mempelajari pola temporal pada data dari waktu. Selanjutnya ke dataset. Di sini dataset yang digunakan diperoleh dari UCI atau Machine Learning Repository, yaitu dataset air quality. Dataset ini berisi data kualitas udara yang tersusun secara time series dan dikumpulkan dari sensor pemantauan lingkungan. Dataset ini diolah menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai dasar dalam proses praproses, filtering, dan permodelan. Metode atau alur sistem yaitu metode yang digunakan dimulai dari pengambilan dataset, kemudian dilakukan proses data. Selanjutnya data difilter menggunakan filter IIR untuk mengurangi noise. Data hasil filtering kemudian digunakan sebagai input modul GRU untuk proses pelatihan dan prediksi. Tahap akhir adalah evaluasi performa model menggunakan metrik error. Untuk program pertama dimulai dengan mengimpor beberapa library utama seperti NumPy dan Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi, dan SciCP untuk proses filtering, serta TransferFlow Crush untuk membangun model grup. Library library tambahan seperti min-max-scholar dan min-squared error digunakan untuk normalisasi data dan evaluasi secara prediksi. Kemudian selanjutnya database kualitas udara dimuat menggunakan Pandas. Dataset ini berasal dari UC Machine Learning Repository dan menggunakan format pemisah titik koma serta tanda koma sebagai desimal, sehingga parameter tersebut disesuaikan saat proses pembacaan data. Kemudian masuk ke pemilihan data polusi. Setelah dataset dimuat, program memilih parameter CO atau karbon monoksida sebagai data yang akan diprediksi. Data ini dibentuk deret waktu dengan interval pengambilan per jam. Kemudian proses pradata. Pada tahap praproses ini, nilai tidak valid yang ditandai dengan angka minus 200 diganti menjadi nilai 0 atau kosong. Kemudian nilai yang hilang diisi menggunakan metode interpolasi dan data yang masih kosong dihapus. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data bersih dan siap digunakan dalam proses pemodelan. Kemudian ada normal. Data yang telah dibersihkan kemudian dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling agar berada pada rentang 0 hingga 1. Normalisasi ini penting untuk meningkatkan stabilitas proses pelatihan model grup. Kemudian ada filtering menggunakan IIR. Setelah menormalisasi data, difilter menggunakan filter IIR, Butterworth Low Pass. Filter ini digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan frekuensi tinggi pada data polusi udara. Proses filtering digunakan menggunakan metode field free agar tidak terjadi pergeseran fase pada sinyal. Kemudian pembentukan data time series. Nah, data hasil filtering kemudian dibentuk menjadi data time series menggunakan metode sliding window.
Dalam penelitian ini digunakan ukuran jendela sebanyak 24 yang mempresentasikan data historis selama 1 hari untuk memprediksikan satu nilai pada waktu berikutnya. Kemudian ada pembagian data. Data dibagi menjadi 2 latih dan 2 data uji dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Format data diubah menjadi 3 dimensi agar sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh model grup. Kemudian ada pembulatan model grup. Model grup dibangun menggunakan satu lapis grup dengan 32 neuron diikuti dengan satu lapis dense sebagai output. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean squared error. Kemudian ada proses training. Model kemudian dilatih menggunakan data latih sebagai 30 patch dengan ukuran bit sebesar 32. Sebagian data dilatih juga digunakan sebagai data validasi untuk menentukan performa model selama proses training. Kemudian ada yang terakhir ada prediksi dan evaluasi. Setelah training selesai, model digunakan untuk memprediksi data uji. Hasil prediksi kemudian dikembalikan ke skala asli dan dibandingkan dengan data aktual. Evaluasi dilakukan menggunakan root mean squared error atau RMSE untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi. Dengan alur tersebut, program mampu melakukan prediksi polusi udara secara end-to-end, mulai dari pra-proses data, filtering, pelatihan model, hingga evaluasi hasil prediksi. Selanjutnya ada praproses dan filtering IR. Pada tahap praproses, data dibersihkan dan dilakukan interpolasi untuk menangani nilai yang hilang. Setelah itu, data dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling. Filter IR Butterworth diterapkan untuk mereduksi noise grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa setelah filtering data menjadi lebih halus dan fluktuasi ekstrim dapat dikurangi, sehingga data lebih siap digunakan oleh model GROW. Model GROW, model yang digunakan adalah Gate Recurrent Unit atau GRU yang merupakan salah satu jenis Recurrent Neural Network. GRU dipilih karena mampu mempelajari hubungan waktu pada data time series dengan struktur yang lebih sederhana dan efisien. Model ini diimplementasikan menggunakan TensorFlow dan Crush. Selanjutnya ada hasil prediksi. Grafik hasil prediksi menunjukkan perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi model GRU. Terlihat bahwa hasil prediksi mengikuti pola data aktual dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi filter IIR dan GRU mampu memprediksi nilai polusi udara berdasarkan data historis secara efektif. Selanjutnya di sini ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan root mean squared error atau RMSE. Nilai RMSE yang diperoleh relatif kecil, yaitu sebesar 0,0154269 bla bla bla. Sehingga menunjukkan bahwa hasil prediksi cukup mendekati data aktual. Terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa filter IR mampu meningkatkan kualitas data dengan mereduksi noise. Sedangkan model GRU efektif dalam memodelkan hubungan temporal pada data polusi udara. Kombinasi kedua metode ini dapat digunakan sebagai pendekatan dalam sistem prediksi polusi udara berbasis data historis. Ya, baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari program yang kami buat kali ini. Semoga programnya bisa bermanfaat dan juga bisa dikembangkan nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.